Tuhan mempercayai, saudara dapat dipercaya, dan Tuhan akan menitipkan harta kepunyaannya untuk anak-anak Tuhan di tempat ini. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang punya banyak kesempatan untuk bisa diberkati dan bisa meraih sukses. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Dan dunia yang telah dirusak oleh dosa sekalipun sadar bahwa dia cari orang yang dapat dipercaya. Seperti saudara cari karyawan, cari orang yang dapat dipercaya. Betul nggak? Cari yang bisa dititipkan uang, kita cari bank yang dapat dipercaya. Kalau kita mau cerita tentang apapun rahasia, kita cari orang yang dapat dipercaya. Ini dunia yang dirusak oleh dosa pun sadar kalau dia mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk hal-hal yang penting. Nah, dan Tuhan juga mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk dipercayakan hartanya. Untuk dipercayakan kesempatan yang tidak pernah terulang lagi. Untuk dipercayakan jiwa-jiwa. Dan kalau Tuhan cari orang yang dapat dipercaya, biarlah Tuhan temukan anak-anak Tuhan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Biarlah Tuhan percayakan saudara adalah orang-orang yang terpercaya untuk sesuatu yang belum pernah saudara pikirkan sebelumnya. Ayat ini berkata begini, ketika hamba yang 1 talenta tidak bisa dipercaya, tetapi yang 5 dan 2 dapat dipercaya, maka Tuhannya berkata, ambil yang 1 itu di orang yang tidak dapat dipercaya, kasih kepada orang yang dapat dipercaya. Jadi yang 5 itu ditambahkan, dia 5 ditambah 5 tadi, jadi 10 dan dia tambah 1. Apapun yang, sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, dan ia akan berkelimpahan. Kepada yang dapat dipercaya, biarlah dia dapat diberi, supaya ia berkelimpahan. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dapat dipercaya, biarlah dipercayai lagi, supaya berkelimpahan. Nah, dan untuk dapat dipercaya itu butuh proses. Ada proses pembuktian. Kalau saudara beli barang yang bermerek dengan barang yang baru, mereknya baru, pilih yang sudah bermerek atau yang baru merek. Kalau orang mau jual barang, dia harus cari sales. Kalau barangnya mereknya baru, dia harus cari sales untuk memperkenalkan barangnya. Karena barang yang baru sulit untuk dipercaya di pasaran. Tapi kalau barang yang lama yang sudah terbukti, akan mudah orang terima. Tapi kalau yang baru sulit untuk diterima, sebab itu dia harus butuh promosi yang lebih. Nah, untuk dapat dipercaya itu memang butuh proses pembuktian. Kalau kita lihat kembali ke Matius 25, saya pakai Indonesia sehari-hari, bagus kata Tuhan itu, engkau pelayan baik dan setia. Dia sudah terbukti baik, dia sudah terbukti dapat dipercaya. Karena itu, karena engkau dapat dipercaya dengan sedikit, terbukti terpercaya dengan yang sedikit, dan saya akan mempercayakan yang banyak kepadamu. Jadi terbukti, sudah terbukti, teruji, dia bisa dipercaya, sehingga dia bisa dipercayakan hal yang jauh lebih besar. Ternyata Tuhan juga mencari orang-orang yang seperti itu. Dan biarlah orang itu adalah saya dan saudara. Amin. Sehingga di 2021, apa yang saudara belum terpikirkan, yang belum dilihat, yang belum timbul dalam hati manusia, itu Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Nah, itu bagian yang pertama. Saya akan share teladan dari Paulus. Nah, saya akan bacakan, sebaliknya mereka akan melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan Injil. Jadi Paulus ini adalah orang rasul yang dipercayai Tuhan untuk menyampaikan Injil kepada orang tidak bersunat, orang bukan Yahudi. Sebab itu kalau kita membaca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita berkata bahwa kenapa kok Tuhan itu berkata kepada orang yang bukan orang Yahudi itu seperti anjing. Engkau bukanlah domba-dombaku. Karena memang pada masa itu adalah Injil kerajaan, sehingga Tuhan hanya fokus kepada bangsa Israel. Sehingga Yesus melayani orang Israel. Setelah dia naik ke surga, dia memberi pesan amanat agung. Dia sebelum naik dia memberi amanat agung kepada murid-murid untuk menyampaikan Injil kepada bangsa-bangsa. Tapi setelah dia naik, ternyata ada masa kegelapan.
Masa kegelapan maksudnya adalah Injil ternyata bergerak tidaklah cepat. Lalu Tuhan membangkitkan satu orang lagi, namanya Paulus. Dan kalau kita membaca dari pengalaman, dari pertama Paulus dipanggil Tuhan, Tuhan mempersiapkan dia untuk orang-orang bukan Yahudi, untuk Injil bisa sampai. Sehingga dari pelayanan Paulus, saya dan saudara bisa percaya Yesus dan bisa diselamatkan. Amin. Dari Paulus. Nah, ayat 8 berkata begini. Dan yang telah bekerja di dalam Petrus dengan menjadikannya rasul bagi orang bersunat, maksudnya orang Yahudi, dia juga telah bekerja di dalamku, di dalam Paulus, dengan mengutusku menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi Paulus pertama kali diutus Tuhan untuk menyampaikan Injil, orang Yahudi yang ada di Korintus, orang Yahudi yang ada di tempat lain, yang kepengasingan, mereka berkata bahwa engkau bukanlah rasul. Kami hanya percaya rasul itu adalah Petrus. Tetapi ketika Paulus melayani mereka, akhirnya mereka mulai percaya bahwa oh ternyata dia itu adalah rasul yang diutus Tuhan. Dari tidak dipercaya menjadi dipercaya. Sehingga hari ini kita belajar teladannya. Bagaimana jadi orang yang terpercaya, dipercaya. Paulus mempunyai pengalaman dari tidak dipercaya menjadi dipercaya. Tidak dilihat menjadi dilihat. Tidak dianggap menjadi dianggap. Karena Paulus itu beda. Sehingga kalau saya pernah membahas di kitab Korintus, Paulus dengan orang-orang di Korintus menolak. Orang Korintus menolak Paulus. Mereka hanya mau Petrus dan Apolos. Karena Petrus dan Apolos orang yang bisa berkhotbah, pandai berkhotbah. Tetapi dari pelayanan dia, dari teladan pelayanan dia, akhirnya orang mulai percaya kepadanya. Nah, hari ini kita belajar 3 teladannya. Saya berdoa ini adalah prinsipnya, sehingga saudara ada dimanapun, saudara entah bekerja dimanapun, saudara jadi bisnismen, saudara jadi orang yang berkecimpung di bidang politik, atau di dalam rumah tangga pun prinsip ini berlaku untuk semua kita. Prinsip yang pertama ini adalah, teladan yang pertama adalah Paulus itu teguh pada prinsip kebenarannya dan dia konsisten di dalam tindakannya. Dia itu teguh dipegang pada kebenaran dan dia konsisten di dalam tindakannya. Saya akan pergi ke 1 Tesalonika pasal 2. Seperti yang kamu ketahui bahwa sebelumnya kami telah menderita dan dihina di Filipi. Namun Elohim memberikan keberanian kepada kami untuk memberitakan Injil kepada kami, untuk memberitakan Injilnya kepada kamu meskipun dengan perjuangan yang berat. Nasihat kami kepadamu bukanlah untuk menipu dan atau tidak murni atau sesuatu yang salah. Sebaliknya kami telah dianggap layak sehingga Elohim mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Elohim yang melayakkan hati kita. Seperti kamu ketahui bahwa kami tidak datang kepadamu dengan kata-kata sanjungan, tidak pula dengan maksud ketamakan yang tersembunyi. Elohim adalah saksinya. Jadi dari ayat yang pertama ini, Paulus ini pernah dihina di Filipi. Dia ditelanjangi di Filipi, dia dibuka bajunya di depan umum dan dipermalukan di Filipi. Nah, waktu dia alami begitu, bisa saja dia berpikir bahwa aku nggak perlu lagi pergi ke Tesalonika. Karena kalau aku pergi ke sana, aku akan mengalami hal yang sama. Tapi tidak seperti itu. Dia terus berkata begini, walaupun meskipun dengan perjuangan yang berat, dia tetap datang juga. Dari ayat 2, 3, 4, dan 5, kita melihat, temukan ini. Karena Yesus, dia menderita tapi tidak menyerah. Karena Yesus, nasihatnya murni, tidak menipu. Karena Yesus dia menyatakan kebenaran, bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi Tuhan. Dan tidak ada maksud tersembunyi. Jadi, Yesus menjadi pemicu membuat hidupnya seperti ini. Karena Yesus, dia menjadi orang yang seperti ini. Karena Yesus, saya dan saudara jadi orang yang baik. Setuju, katakan amin. Nah, kalau karena Yesus kita tidak menjadi orang yang tidak baik, maksud saya, berarti kita belum mengenal Yesus. Itu prinsip dasarnya. Nah, karena Yesus, Paulus
Jadi seperti ini. Akibat daripada ini adalah, saya kalau pergi, akibatnya apa? Orang mulai percaya kepadanya. Orang mulai percaya kepada Tuhan. Dan lahirlah pertobatan. Orang-orang mulai mengenal Paulus di dalam pelayanannya. Jadi ini adalah sebabnya, karena Yesus menyebabkan ini. Dia menderita, dia tidak menyerah. Nasihatnya murni. Dia menyatakan kebenaran bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan menyenangkan Tuhan. Dan tidak ada maksud tersembunyi. Nah, sebab itu karena Yesus seharusnya melahirkan sebab-sebab yang baik dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Karena Yesus ada kebiasaan baik. Karena Yesus ada nilai yang baik dalam hidup kita. Ada kebenaran, ada iman, ada filosofi hidup yang baik yang kita pegang dan kita jalani. Itu karena Yesus. Saya percaya kalau saudara jadi baik itu karena saudara mengenal Yesus. Setuju, katakan amin. Baik saudara berbeda dengan orang baik di luar. Saudara bisa membedakan perbedaannya. Saya dan saudara jadi orang yang sabar itu karena Yesus. Sehingga meskipun dalam hidup dipermalukan seperti apapun, dihancurkan seperti apapun, tidak goyah. Itu perbedaannya. Paulus punya perbedaan seperti itu. Karena Yesus melahirkan hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baik ini adalah sebabnya. Sehingga sebab itu melahirkan efek yang baik. Saya percaya kalau ada saya dan saudara karena Yesus hidup kita jadi baik, akan melahirkan efek yang baik. Setuju, katakan amin. Tidak ada orang baik lalu hasilnya tidak baik, efeknya tidak baik. Enggak. Orang baik, efeknya pasti baik. Kebiasaan baik, nilai baik, kebenaran, punya iman, punya filosofi hidup yang baik. Hasilnya baik, akibat atau efek adalah hasil dari sebab. Orang percaya saya dan saudara atau tidak, itu adalah karena sebab. Sebabnya apa? Hasil dari sebab. Kalau saudara bertanya, kenapa kok aku kok begini ya? Kenapa kok orang semua memusuhi aku ya? Kenapa kok orang gak mau kawan dengan aku ya? Kenapa kok orang gak mau kasih pinjam sama aku ya? Itu adalah efek. Jangan stres dengan itu. Lihatlah sebabnya apa ya. Dan ketika kita sudah lihat, oh ternyata sebabnya begitu, maka biarlah kita rendah hati untuk berubah. Melihat sebabnya begitu dan kita berubah. Amin. Ketika kita berubah, hasilnya, efeknya pasti baik. Dalam kehidupan saya dan saudara, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan saudara sehari-hari. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik terjadi, kenapa ya? Maka daripada kita pusing dengan hasilnya, sebabnya apa ya? Dan biarlah kita berubah di sana. Amin. Biarlah kita punya hati yang berbesar untuk berubah di sana. Harusnya Yesus menjadi pemicu lahirlah sebab yang baik dalam hidup kita. Harusnya Yesus melahirkan hal-hal yang baik ini. Dan ketika Yesus ada dalam hidup kita, lahirlah hal-hal yang baik ini, maka efek atau kita akan melihat hasil atau akibat yang baik dari sebab ini. Sebab itu ketika akibatnya tidak baik, sesuatu yang sebenarnya tidak baik, lihatlah ke sini dan ubahlah di sini. Karena ini akan terus putar begini. Nah, sebabnya apa? Akibatnya apa? Nah, dia akan terus putar lagi begitu. Jadi lihatlah ini. Kalau ini baik, pasti hasilnya baik. Kalau saudara di dalam kebenaran, pasti akan dipercayai. Setuju, katakan amin. Nah, saya kasih kesaksian begini. Saya pelayanan di satu kota di Jawa Timur, kira-kira 2 tahun lebih. Nah, saya pelayanan dengan gembala saya, dia gembala saya adalah stafnya, dan beberapa orang, kami 3 orang. Nah, suatu hari gembala saya menelepon untuk membuat sebuah keputusan. Lalu ketika kami meeting di kantor, dia juga ngomong untuk melakukan ambil keputusan itu. Dan akhirnya saya melakukannya. Waktu saya melakukannya, ada hasil negatif, ada efek negatif dari apa yang keputusan pilihan yang saya lakukan.
Lalu waktu kami dengan para diaken semua meeting di forum begitu, para diaken mempertanyakan, kenapa saya melakukan itu? Saya berkata, bukannya mau saya. Itu adalah keputusan dari gembala. Waktu saya ngomong begitu, si gembalanya itu berkata, saya nggak pernah kasih perintah begitu. Saya nggak pernah suruh dia lakukan itu. Semua ada beberapa full timer 3. Itu kami saling lihatan dan dia adalah gembala yang setiap hari Minggu berkhotbah, berbicara tentang kebenaran. Waktu diperhadapkan dengan begitu, dia berkata, saya nggak pernah kasih perintah begitu. Saya nggak punya rekaman suara, saya nggak punya bukti BBM, saya nggak punya bukti SMS. Akhirnya sayalah yang tanggung. Oke lah, itu adalah kesalahan saya. Saya beberapa waktu kemudian saya pindah dan saya bilang, ada yang menggantikan saya bilang begini, kalau lain kali si bos ngomong, itu direkam. Buat sesuatu, memutuskan sesuatu yang penting, direkam. Atau ada BBM pada masa itu atau SMS-nya. Karena orangnya pandai berkelit. Nah, saudara mungkin ketemu ada orang-orang yang begitu dalam kehidupan sehari-hari, bisa saja. Nah, beberapa waktu kemudian saya dikabari bahwa ternyata full timer itu melapor kepada diaken kalau gembala ini ingin melecehkan dia. Dia berkata kepada diaken, itu adalah fitnah. Ya, tapi ketika ditunjukin rekaman suara dan bukti BBM-an, gak bisa lagi bergerak. Karena sudah terbukti. Nah, orang itu dia ada di posisi penting, dan dia adalah orang yang dipercaya sebelumnya. Waktu itu diketahui seperti itu, semua orang akhirnya pergi satu-satu. Dan akhir hidupnya itu mengenaskan. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara Waktu kita ada di posisi yang di atas, maka kita perlu pegang teguh kebenaran dan konsisten dalam tindakan. Sebab satu kali kita tidak dipercaya, itu adalah awal kita akan hancur. Sebab itu pegang teguhlah kebenaran dan konsisten di dalam tindakan kita. Setuju, katakan amin. Akhir hidup, akhir pelayanannya itu mengenaskan. Kenapa bisa begitu? Bukankah dia melayani Tuhan? Bukankah dia percaya Yesus? Tapi kenapa kok mengenaskan? Saudara kembali tadi, sebab akan melahirkan akibatnya. Nah, kalau kita sudah tahu, oh ternyata sebabnya begitu. Rendah hatilah untuk kita berubah. Karena waktu kita berubah, maka hasilnya pasti baik. Yang percaya katakan amin. Saudara lihat ini ya. Di dalam hidup kita mengenal, nah istilah ini, nila yang setitik itu merusakkan susu sebelanga. Dalam hidup kita, saudara, entah saudara ada di dalam kehidupan masyarakat atau di dalam pekerjaan saudara atau di dalam rumah tangga pun, seringkali kebaikan yang kita bangun cukup lama itu bisa hilang dalam satu kesalahan. Dia berbuat baik lama, tapi dia berbuat satu kesalahan, maka orang akan melihat kesalahan yang satu itu lebih besar daripada kebaikannya. Sebab itu kita ini perlu pegang teguh prinsip dan nilai kebenaran sampai kapanpun dan konsisten di dalam tindakan kita. Setuju katakan amin. Kalau kita mau dipercaya oleh Tuhan, pegang teguh. Paulus ketika percaya Yesus, dia pegang kebenaran karena dia kenal Tuhan. Kalau ada orang yang berkata begini, bukankah dia melayani Tuhan Yesus? Kenapa ada sebab yang tidak baik? Nah ini, sebab dia tidak mengenal Tuhan. Tapi saya percaya kalau orang yang mengenal Tuhan, pasti hidupnya baik.
hidup yang baik, nilai hidup yang baik, kebiasaan yang baik, filosofi hidup yang baik akan melahirkan hasil yang baik. Pasti baik, sebabnya baik, hasilnya pasti baik. Sebab itu kemarin saya ngomong, daripada kita pusing dengan targetnya, ubah kebiasaannya. Daripada kita pusing dengan efeknya, lihat sebabnya dan berubahlah, pasti baik. Dan Paulus melakukannya. Saya berdoa biarlah hari ini kita terus pegang teguh prinsip dan nilai kebenaran. Sampai kapanpun dan konsisten dalam tindakan kita. Percaya katakan amin. Nah yang kedua adalah tanggung jawab. Saya akan pergi kepada Kisah Rasul 20 ayat 31. Karena itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa selama 3 tahun siang dan malam dengan tiada henti-hentinya aku menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ayatnya yang ketiga, aku tidak menginginkan perak atau emas atau pakaian siapapun. Dan kamu sendiri tahu bahwa aku memenuhi kebutuhan hidupku dan kebutuhan mereka yang seperjalanan dengan aku. Aku bekerja dengan tanganku sendiri. Aku memberikan teladan kepadamu bahwa dengan bekerja seperti ini, kita dapat membantu mereka yang kekurangan dan dapat mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebagaimana dia telah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengatakan hal itu, ia berlutut dan berdoa bersama mereka semua. Dan mereka semua menangis terisak-isak sambil merangkul Paulus dan menciuminya berulang kali. Nah, kalau saudara membaca Kisah Para Rasul pasal 20 ini, nah mulai dari ayat 31, 35 sampai 38, kita bisa menemukan ini. Memang di sini adalah Kisah 20, tapi kita bisa menemukan di dalam kisah dari Paulus, kita menemukan ini. Dia menerima panggilan Tuhan. Yang kedua, dia menyelesaikan apa yang menjadi target dan panggilan pelayanannya. Dan tiga, dia mengakhiri panggilan pelayanannya dengan baik. Dan yang keempat adalah dia mengorbankan semuanya. Dia menerima panggilan Tuhan, menyelesaikan pelayanannya dengan baik, sampai kepada target, dan dia mengakhiri panggilan pelayanan dengan baik, dan dia mengorbankan semuanya. Nah dari 4 poin ini, ada satu poin besar yang mewakili semua ini, yaitu ini. Dia melayani kebutuhan orang lain. Ini adalah prinsipnya. Kalau saya dan saudara mau dipercaya, maka layani kebutuhan orang lain. Kalau kita ingin dipercaya, maka itu berbicara tentang kebutuhan orang lain. Tidak berbicara tentang kebutuhan kita, tapi berbicara tentang kebutuhan orang lain. Dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga saudara, itu kalau berbicara untuk bisa dipercaya, maka berbicara tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan orang lain. Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari saya ngomong, kita akan melakukan apapun kalau itu berbicara tentang kepentingan dan kebutuhan kita. Dan orang lain juga akan melakukan apapun kepada kita kalau itu berbicara tentang kebutuhannya dan berbicara tentang kepentingannya. Orang akan melakukan apapun kalau itu berbicara tentang kebutuhannya atau kepentingannya. Nah, kalau kita ada di posisi begini, kita mau orang akan percaya atau orang melakukan apapun, maka itu bukan berbicara tentang kita, tapi berbicara tentang kebutuhan mereka. Paulus bekerja sendiri dengan tangannya dan dia membiayai hidupnya sendiri dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Dia melakukan semuanya. Nah, kalau saudara membaca kembali, nah, dia tidak menginginkan perak, emas, atau pakaian siapapun. Saudara, akhirnya nih, orang-orang nih, mereka semua menangis dan terisak-isak sambil merangkul Paulus dan menciuminya berulang kali. Itu berbicara tentang kebutuhan orang lain. Sehingga orang memberikan kepercayaan setinggi-tingginya. Hidup saya dan saudara itu bukan saja berbicara tentang kita, tetapi berbicara tentang orang lain. Amin. Kalau dari saudara yang sudah menikah, maka bukan saja berbicara tentang dirimu, tetapi berbicara tentang pasangan. Kalau yang bekerja itu juga bukan berbicara tentang diri kita, tapi berbicara tentang orang di mana kita bisa bekerja bersama dengannya.
Kalau kita ingin dipercaya, maka prinsip ini berlaku. Penuhi atau layani kebutuhan orang lain. Saya baca ayat ini ya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan serahkan itu kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Ada 3 orang yang dipercayakan. Yang satu dipercayakan 5 talenta, yang satu dipercayakan 2 talenta, yang satu dipercayakan 1 talenta. Mereka melayani tuan yang sama, bos yang sama. Tetapi dari yang 2 talenta dan 5 talenta, melayani bosnya dengan sudut pandang yang berbeda. Yang satu melayani tuannya dengan sudut pandang yang berbeda. Yang dapat 1 talenta, dia melayani tuannya dengan sudut pandang bahwa tuanku itu adalah orang jahat. Dia menuai di mana dia tidak menabur. Lalu ngapain juga aku harus bekerja untuknya? Nah, yang 5 dan 2 talenta dengan sudut pandang yang berbeda. Dia melakukan semuanya untuk tuannya. Dia bertanggung jawab penuh dan dia melakukannya bukan untuk kebutuhannya, tapi dia melakukan untuk tuannya. Akhir daripada itu, tuannya berkata, ambillah talenta itu daripadanya, serahkan kepada orang yang punya 10 talenta. Yang 2 melayani dengan sudut pandang bukan aku, tetapi orang lain. Sama persis prinsip itu dalam hidup kita. Saudara mau jadi ada di politik, tetap akan berlaku prinsip itu. Saudara mau jadi bisnismen di tempat kerja, dengan orang-orang yang ada di bawah saudara, tetap berlaku prinsip itu. Di dalam rumah tangga, tetap juga berlaku prinsip itu. Bagaimana orang percaya, itu berbicara bukan tentang kita, tapi tentang orang lain. Paulus bertanggung jawab untuk pelayanannya kepada orang lain. Ketika dia melayani dengan sudut pandang bukan aku, tapi Tuhan. Tuhan mempercayakan. Kalau kita melihat kepada kisah ini, tuannya memberikan tambah 1 talenta, ditambahkan kepadanya. Yang 5 talenta itu bekerja bertanggung jawab penuh. Dia melayani bukan dengan sudut pandang, kenapa tuanku orang jahat, kenapa dia menabur di tempat yang dia menuai di tempat yang dia tidak nabur, ngapain juga aku bekerja dengan dia, gak begitu. Tapi dia melakukannya dengan tanggung jawab penuh untuk tuannya. Sehingga ketika waktunya Tuhannya menambahkan 1 talenta. Dalam hidup saya dan saudara, ketika saya dan saudara bisa dipercaya, hidup kita bukan berbicara tentang kita saja, tetapi tentang Tuhan. Ketika Tuhan memberi tanggung jawab dan kita menyelesaikannya, menerimanya, kita menyelesaikannya dengan baik dan tidak berbicara tentang kita, tapi tentang Tuhan, tentang pelayanan, tentang orang lain. Di saat itulah Tuhan akan tambahkan. Di saat itulah orang akan menaruh kepercayaan setinggi-tingginya kepada saya dan saudara. Saya ingat Pak Jimmy ya. Saya kasih tugas, Pak tolong antar jemput pembicara. Saya memang memberi tugas kepada beliau hanya sebagai driver, karena mobilnya saya yang sediakan. Tapi karena beliau orangnya perasaan mungkin, ya perasaan ya Pak. Saya tahu dia ambil mobil dari dealer istrinya bekerja. Tapi dia lakukan dengan tanggung jawab. Setiap kali ada pembicara tepat waktu. Saya suruh kemanapun, tengah malam pun dia lakukan. Saya sendiri gak enak sama beliau. Tapi dia melakukannya dengan tanggung jawab. Bukan untuk diri, tapi untuk Tuhan, untuk melayani orang. Lalu waktu melakukannya, muncullah pewahyuan Tuhan turun. Kalau aku bisa ngangkat jemput pembicara, apa salahnya kalau aku antar jemput orang-orang di Berau? Nah, pewahyuannya turun kepada beliau sehingga akhirnya dari nggak punya mobil, karena mobilnya sudah disita pemerintah, belilah mobil untuk antar orang-orang Berau. Dan dari antar pembicara 1 orang, sekarang beliau sudah antar banyak orang-orang di Berau. Iya Pak ya. Jadi kalau saudara lihat ada
Beraurenkar. Nah, itu promosi sedikit, Pak. Ya, itu adalah Pak Jimmy. Dari hal yang kecil dipercayakan bertanggung jawab, dan di waktu kairosnya Tuhan ada pewahyuannya turun dan beliau bisa dipercayai sesuatu yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Berawal dari tanggung jawab, bukan berbicara tentang saya, tapi berbicara tentang kebutuhan orang lain. Berbicara tentang Tuhan. Berbicara tentang pasangan hidup saudara. Berbicara tentang orang-orang yang saudara layani. Disitulah ada kepercayaan. Bukan dari orang saja, dari Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang ajaib bagi kita. Yang percaya katakan amin. Kalau kita berbicara tentang diri kita saja, orang akan menjauhi kita. Kalau kita berbicara tentang yang penting akunya saja, orang akan pergi meninggalkan kita. Saya kesaksian lagi ya. Saya pernah beli sayur, nah ini saya pribadi, saya nggak tahu dengan saudara. Saya pernah beli sayur masak. Biasanya saya beli di seberang jalan, tapi entah hari itu kenapa saya mau beli di seberang jalan. Mungkin saya berpikir, kita cobalah di seberang jalan, kan kita beli terus di sini, nah seberang jalan kan belum. Tapi waktu saya datang dan saya beli, ternyata sikap dari pelayannya itu, wah benar-benar gak enak. Waktu saya beli, sepertinya dia gak rela kalau saya sedang mengganggu dia. Saya tanya, ini apa? Caranya melayani itu seperti tidak berharap saya datang ke situ. Nah, saya belum makan, setelah saya beli, saya belum makan masakannya, tapi kembali di motor saya ngomong sama istri saya, ibu itu kenapa ya? Saya selalu berpikiran positif saja, mungkin dia sedang lagi masalah. Biasanya kalau ibu-ibu kalau lagi masalah, sikapnya semuanya kok bete ya, rasanya kok. Atau enggak ya? Ini pasti enggak. Ini semua ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang luar biasa, enggak? Iya. Saya belum makan, tapi sesuatu timbul dalam hati saya. Aduh, itu adalah siang-siang. Rasanya saya berkata, ini adalah pertama dan terakhir ya. Saya datang ke tempat ini. Karena tidak berbicara tentang saya. Seringkali kita juga begitu. Tidak berbicara tentang orang lain, tapi berbicara tentang kita. Atau dalam rumah tangga pun juga begitu. Kita tidak berbicara tentang pasangan kita, tapi kita berbicara tentang kita saja. Hingga akhirnya hilang kepercayaan. Di dalam pekerjaan, di bawah orang-orang di bawah kita. Jadi prinsip itu berlaku. Nah, sebentar lagi saudara kita milih kepala daerah. Di gereja cabang itu kami mendapatkan donasi dari paslon. Tapi saya berkata, pilihlah sesuai dengan apa yang ada di hati kita masing-masing. Kadang-kadang kita memilih, lalu setelah di belakang ternyata tidak berbicara tentang kita. Lalu kita menyesal, kenapa aku pilih dia ya? Kalau aku tahu begitu, aku gak akan milih dia. Sudah menyesal. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan? Itu bukan berbicara tentang kita, tapi berbicara tentang orang lain. Sebab itu ketika saya dan saudara diberi tanggung jawab oleh Tuhan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Lakukanlah seperti untuk orang-orang, kepada orang-orang yang kita layani. Kita akan mendapatkan kepercayaan. Sekali lagi saudara, ketika kita tidak dapat dipercaya lagi, itu adalah awalnya kita hancur. Sebab itu biarlah saya dan saudara bertanggung jawab. Seperti Paulus, berbicara bukan tentangku, tapi tentang orang-orang yang aku layani. Berbicara bukan tentang aku, tetapi tentang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bagian yang terakhir, jujur. Sambil menatap Sanhedrin, Paulus berkata, saudara-saudara, sampai hari ini aku hidup dengan hati nurani yang baik.
di hadapan Elohim. Paulus berkata begini, aku hidup dengan hati nurani yang baik di hadapan Elohim. Jujur itu adalah hasil dari ketaatan kepada hati nurani yang baik. Kalau kita mau melihat hati nurani, fungsinya ini. Pertama, dia akan memberi pencerahan kepada kita. Dia memberi pengertian kepada kita. Lalu dia membantu kita untuk mengadakan perbedaan. Itu baik, ini tidak baik. Setelah kita bisa membedakan itu, dia akan memberi kita kekuatan untuk menimbang. Kalau kamu lakukan yang baik, efeknya ini. Kalau kamu melakukan yang tidak baik, efeknya itu. Nah, dia menolong kita untuk membuat pertimbangan. Waktu kita memilih yang tidak baik dengan efek yang tidak baik, maka dia akan menuntut kita segera untuk berhenti. Seandainya kita sudah dituntut berhenti dan kita tidak mau berhenti di sana, maka dia sepertinya akan mengizinkan kita. Jadi dia tidur di waktu yang sementara di sana. Itu fungsinya dari hati nurani kita. Lalu ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, atau ketika kita datang beribadah, lalu tiba-tiba hati nurani kita itu dibangunkan dan dia menyelidiki kita. Dan dia berkata seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Waktu kita berdoa, kita ketemu dengan Tuhan. Lalu muncul, dia berkata seharusnya kemarin itu tidak boleh dilakukan. Dan tuduhannya itu pasti beralasan. Setelah dia menyadarkan kita begitu, maka dia akan menegur dan menghakimi kita dan berkata bahwa itu dosa dan itu salah. Biasanya ketika sudah sampai di titik ini, kita akan kembali ke atas. Tapi seandainya sampai di titik ini, kita tidak mau kembali, maka hati nurani akan melakukan fungsi yang terakhir, akan menjadi saksi ketika di hari terakhir nanti. Dan dia akan selalu berpihak kepada Tuhan, karena dia adalah suara Tuhan. Sebab itu, jangan tunggu sampai di sini lewat. Biarlah ketika dia memberi kekuatan kepada kita untuk menimbang, pilihlah yang benar. Lakukanlah yang benar. Yang setuju katakan amin. Supaya kita jangan sampai di sini, ataupun nanti kita hilang di sana. Hati nurani, jujur adalah ketaatan kita pada hati nurani yang baik. Saya pernah, ini kesaksian terakhir, saya pernah ganti sebuah LCD iPad tablet. Karena itu punya jemaat, dia berkata tolong diganti. Saya datang ke teknisi yang satu, dia berkata harganya sekian, mahal. Lalu saya ketemu teknisi yang murah, ganti layarnya itu 250. Saya berkata oke, saya tunggu dan dia kerjakan. Selesai dia kerjakan, saya bawa dan saya pulang ke rumah. Sampai di rumah saya baru sadar kalau itu adalah barangnya jemaat. Dan saya lupa notanya. Saya nggak mungkin akan berkata ini harganya 250 tanpa nota. Saya kembali lagi ke toko itu. Waktu saya kembali, ternyata teknisinya sudah pulang karena waktu kerja sudah lewat. Yang ada di situ adalah pemilik toko. Waktu saya datang hanya ada teknisinya, pemilik tokonya keluar. Tapi waktu saya kembali, teknisinya sudah nggak ada, yang adalah pemilik toko. Lalu saya berkata, saya minta nota karena saya lupa. Pemiliknya berkata, oh yang ganti LCD harganya 200 ya. Saya berkata, bukan 200, 250. Tapi dia berkata, enggak, 200. Karena teknisi saya ada tulis di buku catatan ini, 200. Saya berkata, saya enggak bayar 200, saya bayar 250. Hari itu, pemilik toko itu tahu bahwa ternyata teknisi saya di belakang gak jujur ternyata. Beberapa waktu kemudian saya lewat dari situ lagi, teknisi yang saya perbaiki itu gak kerja lagi di situ, sudah dikeluarkan. Gak jujur. Kita perlu orang yang jujur. Tuhan juga perlu orang yang jujur untuk dipercayakan hal-hal yang besar. Yang setuju katakan amin.
Tuhan perlu saya dan saudara jujur untuk dipercayakan hal-hal yang besar. Semua ini saya lakukan untuk kabar baik, kata Paulus, dari Elohim, supaya saya juga turut diberkati. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Semua ini saya lakukan untuk kabar baik dari Elohim itu, supaya, ayat yang terakhir, 1, 2, 3. Lakukan dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada, ayat 24, kamu mengetahui bahwa dari Tuhanlah. Oke, ganti kata, ya sudah selesai ya. Oke, ganti kata kamu, itu kata ganti diri, ganti dengan saya. Apapun yang saya lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti kepada Tuhan. Kata ganti kamu, kata ganti diri kita ya saya. Sama-sama kita baca ayat 23 dan 24. 1, 2, 3. Apapun yang saya lakukan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Saya mengetahui bahwa dari Tuhanlah saya akan menerima warisan sebagai imbalanku, karena saya melayani Kristus Tuhan. Yang setuju berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya melayani Tuhan. Biarlah pegang teguh prinsip kebenaran itu dan konsisten dalam tindakan kita. Biarlah hidup saya dan saudara jangan hanya berbicara tentang kita, karena memang hidup kita tidak berbicara tentang kita saja. Hidup itu berbicara tentang orang lain. Dan yang terakhir, biarlah pegang kejujuran itu. Ketika hati nurani kita berkata berhenti, dia membuat pertimbangan dan dia berkata berhenti. Berhentilah. Dan Tuhan akan mempercayakan kepada saya dan saudara perkara-perkara yang besar. Dapat dipercaya adalah hasilnya. Dan dapat dipercaya memungkinkan semua kita berhasil. Tetapi untuk sampai di sana dibutuhkan nama baik dan melayani kebutuhan orang lain, dan dibutuhkan kejujuran. Mari kita bangkit berdiri.